Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berikutnya, apakah ada teman-teman kalian hari ini yang tidak hadir? Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, tolong satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak hendak mengecek kehadiran teman-teman kalian pada hari ini. Masih seperti biasa, ketika Bapak absen, Bapak panggil namanya, tolong acungkan jarinya. Yang pertama, Salsa. Hadir, Pak. Ya, yang kedua, Gita. Hadir, Pak. Ketiga, Sania. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, coba semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib dulu. Coba kita sama menyanyikan lagu beberapa Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi. sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, sebelum mulai pelajaran kita breaking dulu. Masih coba berdiri semuanya, masih kayak tadi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, silakan duduk dulu. Nah, kita langsung lanjut ke materi, yaitu perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Yang pertama dulu di sini perjanjian Hudaybiyah. Apa sih perjanjian Hudaybiyah itu, Pak? Oh, di sini perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Nah, disebut tempatnya disebut dengan Hudaybiyah. Nah, kenapa tadi dinamakan perjanjian Hudaybiyah? Karena tempat dilaksanakannya perjanjian tadi itu Hudaybiyah yang terletak di luar kota Mekah. Perjanjian ini dilakukan setelah kaum muslimin berusaha untuk melakukan ibadah umroh di Mekah, tetapi terhalang oleh tantangan kaum Quraisy tadi. Nah, adapun isi perjanjian Hudaybiyah di situ ada empat. Yang pertama, gencatan senjata. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang selama berapa tahun? 10 tahun. Yang kedua, kaum Quraisy dan muslimin boleh menyeberang. Setiap suku yang ingin bergabung dengan kaum muslimin atau Quraisy diperbolehkan. Yang ketiga, umat Islam tidak bisa umroh tahun itu. Umat Islam tidak diperbolehkan masuk Mekah pada tahun itu, namun mereka diperbolehkan kembali tahun berikutnya untuk apa? Untuk melaksanakan umroh. Yang keempat, jika ada orang Muslim yang meninggalkan Islam dan bergabung dengan Quraisy, di situ mereka harus dikirim kembali ke Madinah. Namun, jika ada orang Quraisy yang bergabung dengan umat Islam, mereka tidak perlu dikembalikan.
Makna perjanjian Hudaybiyah. Apa sih Pak makna dari perjanjian itu? Yang dibuatnya dari perjanjian Hudaybiyah tadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy tadi. Di sini taktik diplomasi, meskipun perjanjian ini tampak menguntungkan Quraisy, sebenarnya membuka jalan bagi penyebaran agama Islam. Karena apa? Karena dengan perjanjian kedua belah pihak tadi, umat Islam bisa menyebarkan agamanya. Artinya dari kaum Quraisy tadi bisa masuk agama Islam atau sebaliknya. Yang kedua, menjaga perdamaian. Nah, di sini meningkatkan kepercayaan. Perjanjian ini memberi kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan dakwah dan memperkenalkan Islam dengan lebih bebas lagi. Kemenangan secara tidak langsung, perjanjian ini memudahkan jalan bagi umat Islam untuk melaksanakan haji dan umrah. Fatu Makkah yang kedua. Apa tuh Pak Fatu Makkah? Oh, pengertiannya. Fatu Makkah adalah peristiwa besar dalam sejarah umat Islam pada tahun 8 Hijriah atau sekitar 630 Masehi. Ketika pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Makkah tanpa perlawanan berarti. Adapun latar belakangnya di sini setelah perjanjian Hudaybiyah, beberapa suku Arab mulai beralih mendukung Islam, termasuk suku Quraisy yang sebelumnya menentang. Nah, jadi dibuatnya Fatu Makkah ini tadi, itu asalnya kan pertama tadi dilakukan dulu perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad tadi dengan kaum kafir Quraisy. Nah, ternyata setelah dilakukan perjanjian tadi menghasilkan 4 tadi. Tapi kaum kafir Quraisy tadi di situ mereka melanggar perjanjiannya. Nah, sehingga untuk melakukan itu kaum Nabi Muhammad tadi melakukan pembebasan kota Makkah tadi, sehingga dinamakan Fatu Makkah. Peristiwa Fatu Makkah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan dengan strategi yang matang sehingga pasukan Quraisy tidak siap menghadapi serangan besar tersebut. Setelah melewati perlawanan yang minimal, pasukan Islam itu berhasil memasuki kota Makkah. Makna Fatu Makkah, ada yang tahu? Tidak ada. Apa sih Pak tuh maknanya Fatu Makkah? Oh, ternyata makna Fatu Makkah adalah puncak kemenangan Islam, di mana umat Islam tadi berhasil membebaskan Makkah tadi dari tekanan kaum kafir Quraisy tadi. Kesimpulan, nah dari perjanjian Hudaybiyah tadi itu dapat disimpulkan langkah diplomatik yang memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berkembang. Sedangkan bagi Fatu Makkah adalah peristiwa yang besar menunjukkan kemenangan Islam atas musuh-musuhnya dan pembebasan kota Makkah sebagai pusat spiritual umat Islam. Nah, kenapa dikatakan sebagai pusat spiritual umat Islam? Karena Makkah itu tempatnya umat Islam beribadah, yaitu umroh dan naik haji. Nah, dari materi yang tadi ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, di sini akan Bapak memberikan tugas kelompok, akan Bapak bagi dua menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini tugasnya masing-masing kelompok itu membuat peta konsep. Peta konsep itu artinya apa? Peta yang dikonsep atau dibikin sedemikian rupa. Boleh bentuknya seperti apa? Boneka molahnya. Nah, ini tugasnya Bapak bagikan. Nah, di sini tulis dulu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Silakan kerjakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, coba kerjakan dulu tugasnya. Tulis isi dari perjanjian Hudaybiyah.
Nah, dari materi yang Bapak sajikan tadi, ternyata dapat disimpulkan isi dari perjanjian Hudaybiyah tadi ternyata menghasilkan 4 perjanjian. Nah, ditulis di situ. Ya, di situ. Ini duanya. Jadi kasih nomor 1, bisa nomor 2. Iya, betul. Sudah Pak. Sudah. Nah, Bapak persilakan boleh kelompok 1 atau 2 dulu yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tapi jangan lupa di sampingnya kasih nama. Kasih namanya. Nama Iya, nama kalian. Nama kalian dikasih nama di pinggirnya. Di samping. Boleh. Kelompok 1 siapa namanya itu? Ya, boleh kelompok 2 dulu maju. Baik, kelompok 1 perhatikan dulu. Ini kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Gimana dari siapa dulu namanya? Perkenalkan dulu untuk kelompok 2 siapa namanya? Iya. Saleh? Kadir? Iya. Nah, coba perlihatkan dulu peta konsepnya dengan kelompok lainnya. Nah, ini hasil dari kelompok 2 bentuk peta konsep dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini hasil dari perjanjian Hudaybiyah kelompok 2 bentuk presentasinya. Ya, silakan dibaca. Ya. Terus 3. Ya, 04. Ya. Nah, setelah teman-teman yang mempresentasikan Bapak nilai cukup bagus. Nah, tolong beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2-nya. Ya. Perkenalkan dulu siapa nama untuk kelompok 1-nya. Ya, kedua. Ya, lanjut. Terus. Ya, lanjut. Terus. Kenalkan nama saya adalah Ahmad Jinil Amin. Iya, lanjut. Iya. Nah, silakan presentasikan hasil dari kelompok. Iya. Oh iya, keberatan apa? Perlihatkan dulu hasil dari kelompoknya. Nah, ini hasil dari kerja kelompok 1 bentuk peta konsepnya. Ya, silakan dibaca. Gencatan senjata kedua gelar untuk gelar pihak Tidak saling. untuk tidak saling menyerang. Ya, langsung nomor 2. Isi kedua. Kaum Quraisy dan Muslim boleh Menyeberang. Nomor 3. Ya, terus lanjut. Nomor 3. Islam tidak bisa umrah tahun itu. Umat Ya. Islam tidak diperbolehkan masuk Mekah. Mekah pada tahun itu. Ya. Nomor 4, jika ada orang Muslim yang
kembali ke Madinah. Namun jika ada orang Quraisy bergabung dengan umat Islam. Iya langsung. Nah itu hasil dari persentase kelompok 1. Sebelum mereka duduk, Bapak nilai cukup bagus hasil peta konsep yang mereka buat. Nah sebelum mereka duduk, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1-nya. Ya, nah itu tadi hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membuat peta konsep dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebelum Bapak tutup, marilah kita sama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi perjanjian Hudaybiyah tadi itu dibuat pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, sedangkan hasil perjanjian Hudaybiyah tadi itu menghasilkan ada 4 perjanjian. Yang pertama itu gencatan senjata. Yang kedua, kaum Quraisy dan Muslim boleh menyeberang. Yang ketiga, umat Islam tidak bisa umrah tahun itu, namun diperbolehkan tahun berikutnya. Keempat, jika ada orang Muslim yang meninggalkan Islam dan bergabung dengan Quraisy, itu mereka dikirim kembali ke Madinah. Nah, sedangkan kesimpulan dari peristiwa Fatu Makkah adalah peristiwa yang besar itu menunjukkan kemenangan umat Islam. Karena umat Islam tadi, Nabi Muhammad tadi berhasil membebaskan kota Makkah dari kaum Quraisy. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, Bapak minta temannya 1 orang untuk ke depan memimpin doa mau pulang. Yang lain lagi. Ayo, coba. Haikal. Nah, marilah kita berdoa mau pulang yang dipimpin oleh temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Salah hilaf, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.